bahwa Zahir Mahdi itu nanti ya di sana di Makkahul Mukarramah ataupun di antara makam dan rukum, yaitu di Ka'bah. Jadi Video itu merekam. terakhir Merekam. Maulana Asy'ari pergi haji seperti yang sudah disampaikan Tuan Replus tadi, yaitu tahun 2003, bahwa waktu itu Maulana Asy'ari bercakap sama saya bahwa pada masa itu ada yang menawar rumah kita yang di Dili, yaitu rumah di Bang Duta ya. Ada yang menawar sama Maulana untuk membelikan rumah itu. Jadi waktu Maulana berangkat haji itu dibilang Maulana saya, kita akan cari rumah di Makkah. Jadi kita akan pindahkan tuh markas dari Dili itu ke Makkah, dibilang Maulana. Tetapi rupanya setelah Maulana sampai di Makkah, Maulana Asy'ari, bahwa beliau pulang dari sana, Maulana cerita sama saya bahwa rupanya belum ada izin Tuhan kita untuk pindah ke Makkah, dibilang Maulana. Kita harus ke Mesir dulu, dibilang Maulana. Jadi waktu itulah di Australia dianjurkan Maulana Asy'ari, jemaah-jemaah kita yang ada bisnis, orang-orang yang punya restoran di Australia seperti Pak Peter, Tuan Aman, dan Tuan Haji Nurdin waktu itu, disuruh Maulana untuk pindah ke Mesir untuk buka restoran di sana. Ya, itu tahun 2003 ya. Jadi itulah yang terakhir Maulana kita ke Makkah, bahwa niat Maulana untuk membeli rumah di sana sebagai markas belum boleh, belum ada izin Tuhan, dibilang Maulana. Dan kita harus ke Mesir dulu, dibilang Maulana. Jadi dari situlah awal-awal apa Maulana ini menyuruh jemaah ke Mesir ya. Itu tahun 2003. Datang terakhir Maulana ke Sydney, waktu itu saya masih ingat bahwa setelah sekian bulan gitu macam tak ada respon daripada jemaah kita yang diarahkan Maulana untuk pindah ke sana. Terakhir saya jumpa Maulana di Sydney, saya bilang sama Maulana, Tuan, saya bilang, kelihatannya jemaah-jemaah yang Tuan arahkan yang mau ke Mesir ini macam tak ada pergerakan, Tuan, saya bilang gitu. Jadi kalau ada izin Tuhan, kita siap Tuan untuk pindah ke sana. Waktu itu saya bilang sama Maulana begitu. Jadi waktu itu Maulana diam, tengok saya sambil tersenyum gitu. Jadi Maulana tak ada jawaban gitu. Tak ada iya, tak ada tidak. Tapi Maulana senyum aja gitu waktu itu. Jadi itulah cerita waktu itu yang Maulana datang ke Sydney yang terakhir tentang masalah Mesir ya. Jadi kita tahulah dari situ bahwa sejak tahun 2003 itu perhatian Maulana yaitu ke Mesir lah, sebelum kita boleh ke Makkah. Jadi setelah itu pada tahun 2004 yaitu waktu jemaah kita dideportasi dari Timor, sehingga jemaah kita dari Timor sana yaitu pulang ke Langkat, dan tak lama kemudian setelah di Langkat sana rupanya pun Maulana Asy'ari pun rupanya ya berpulang juga, yaitu telah selesai tugasnya, sedangkan tugas zikir itu sendiri belum selesai ya. Tugas Maulana Asy'ari sudah selesai, tapi tugas zikir itu sudah selesai. Tugas zikir belum selesai. Jadi ucapan Maulana yang terakhir Maulana Asy'ari yaitu pada saat beliau berulang tahun yang dirayakan jemaah di rumah Langkat, bahwa beliau waktu itu sarahan di sana di depan jemaah yang ada, bahwa di ujung percakapan beliau itu beliau bertanya begini, kita pun tidak tahu sekarang ini mau dikemanakan Tuhan kita ini nantinya, dibilang Maulana. Jadi itulah ucapan Maulana waktu itu pada hari ulang tahun beliau tahun 2005 di Langkat ya. Kita pun tak tahu mau dikemanakan Tuhan kita nantinya ini, dibilang Maulana. Jadi setelah Maulana berangkat dari Langkat, yaitu naik kapal menuju ke Jakarta. Kemudian di Jakarta sebelum Maulana masuk hospital, Maulana mengundang beberapa jemaah yang ada waktu itu di rumah Tebet.
Kemudian Maulana bercakap kepada beberapa orang yang ada waktu itu bahwa ucapan beliau begini ya. Jadi sudah ada izin Tuhan untuk kita jemaah ini hijrah ke Mesir. Jadi itulah sebagai jawaban Maulana, sebagai jawaban terhadap Maulana atas pertanyaan Maulana waktu di Langkat pada tanggal 13 Maret 2005 di ulang tahun beliau. Jawabannya datang waktu setelah Maulana 14 kali di Bang. rumah sakit 14 Maret. belum beliau pergi ke hospital ya. Jadi sudah ada izin Tuhan untuk kita jemaah ini hijrah ke Mesir. Itulah yang disampaikan Maulana waktu itu. Kemudian beberapa hari kemudian Maulana pun ada kesibukan ini untuk mencari-cari jalan untuk menginikan kita ke Mesir nantinya. Disitulah muncul yaitu rencana untuk mendirikan rumah sakit berjalan ya. Karena waktu itu yang ada orang-orang di sekitar Maulana waktu itu ada Umi Maria, kemudian ada Dokter Mimi, yang orang-orang yang inilah dalam ahli hospital lah istilahnya gitu. Jadi itulah rencana Maulana yang terakhir yaitu mau berangkat ke Mesir, yaitu untuk mendirikan membuka rumah sakit berjalan di Mesir. Nah, sebagai sarana untuk kita jemaah ini barangkali boleh bekerja di sana adalah syariatnya untuk kita bisa masuk ke Mesir. Jadi itulah yang terakhir kita dengar dari Maulana Asy'ari tentang perjalanan beliau, sehingga yang terakhir kita dengar yaitu adalah arahan beliau kepada jemaah kita ini yaitu untuk berangkat ke Mesir. Tetapi masalah ini pun kita perlu inikan gitu, bukan untuk semua jemaah itu harus misalnya pindah ataupun hijrah ke Mesir gitu ya. Seperti yang kita alami aja dulu di masa Maulana Asy'ari bahwa sebagian kita berjuang di Australia, kemudian ada yang berjuang di Dili, sebagian ada yang berjuang di negeri masing-masing itu. Ya tergantung rezeki masing-masing ya. Jadi sekarang ini pun kita yang berjuang ini pun tergantung pada rezeki kita masing-masing ya. Ya alhamdulillah macam kami sebagian jemaah alhamdulillah sudah sampai di Mesir dan kita sudah tegakkan di sana perjemaahan sudah 12 tahun kita bisa berjemaah di Mesir. Dan alhamdulillah itu semua adalah berkat doa Maulana. Mudah-mudahan nanti dari sana kita dikasih Tuhan jalan untuk boleh kita menginjakkan kaki di tujuan akhir. Dan alhamdulillah setelah setahun lalu, setelah sekian lama, sekian tahun kita mencoba-coba untuk masuk ke Makkah, barulah pada tahun kemarin, yaitu pada waktu kita merayakan 17 Muharram tahun 2022, kita ada izin Tuhan untuk semua jemaah Mesir bisa berangkat merayakan 17 Muharram, yaitu di depan Ka'bah ya. Itu suatu pertanda ataupun suatu kebesaran yang saya rasakan lah. Karena selama ini kita nunggu kesempatan itu, kita coba sudah berapa tahun, rupanya baru tahun kemarin dikasih Tuhan. Alhamdulillah. Kemudian sekarang ini pun kita kemarin musim haji, kita sudah lebih dikasih jalan lagi oleh Tuhan untuk masuk ke Makkah ini, yaitu untuk saya terutama lah, yaitu dengan saya ada rezeki untuk menikahkan anak saya yang perempuan dengan anaknya Tuan Profesor Evi ya, yang tinggal di sini. Jadi itulah jalannya kita boleh tinggal di sini di rumah anak kita ini. Dan kita sekarang pun saya pun ini sekarang ini dari Aziziyah Makkah nih saya nih. Karena kita akan tinggal di sini selama 3 bulan ya. Ya mudah-mudahan harapan kita dengan kita sampai di sini ada nanti bantuan-bantuan Tuhan nanti tentang perjalanan Mufaridiyah ini yang tadinya kita sudah 12 tahun di Mesir. Sekarang kita sudah mulai menginjakkan kaki kita di Makkah sini. Walaupun baru sebagian jemaah dan harapan kita nanti mudah-mudahan siapa-siapa jemaah yang memang ada niatnya untuk hijrah, untuk ikut berjuang nanti di Makkah ini, mudah-mudahan dikasih Tuhan keluasan jalan untuk bisa sampai di sini. Amin. Saya kira untuk sementara ini dari saya segitu. Silakan dari kawan-kawan yang lain menambahkan ataupun kasih komentar biar kita ini lebih hidup ya acara ini. Tuan Rambuti sedang di Mekah sekarang? Iya, di Aziziyah kita nih di rumah lu ay. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa aja yang di sana? Tuan Rambuti dengan istri?
Saya sama istri lah, sama istri Luai lah, sama Luai. Jadi kita berempat nih di rumahnya. Empat ya. Ini Tuan, apa namanya, Bu Aisyah masih di Mekah juga? Saya yang terakhir waktu itu orang tuh kabarin masih di sini, nggak tahu sekarang. Saya belum ada kontak lagi gitu ya. Kita jauh-jauh nih apanya. Orang tuh sebelah barat, kita sebelah timur nih apanya. Jadi jauh ini. Saya Jadi ada susah. bertanya di grup, tapi belum dijawab lagi sama Bu Aisyah. Saya bilang begini, Bu Aisyah, kan dia kamarnya di Mekah tuh, besar-besar katanya kamarnya itu. Saya tanya, apakah nanti kalau jemaah mau umrah, apakah bisa tinggal di rumah Bu Aisyah? Saya bertanya begitu. Tapi belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Nah, tapi menurut pengalaman saya di sini Tuan Majid gitu ya. Karena rumah kita ini macam rumah Luai inilah. Ini kan di Aziziyah gitu ya. Jadi mau ke Haram itu kalau nggak naik taksi naik bus lah gitu kan ya. Iya. Kemudian di rumah Ibu Aisyah itu lebih jauh lagi dari Haram gitu. Oh. Dan akses transportnya itu lebih susah gitu. Oh iya. Jadi memang di satu pihak nanti kita apalagi misalnya jemaah yang belum tahu misalnya baru pertama ke Mekah itu akan mengalami kesulitan kalau misalnya tak ada orang yang membawakan gitu nantinya gitu ya. Nah, satu lagi yang belum kita follow up, ini Tuan Evi pernah berkata ada jemaah yang dizikirkan di Mekah, dia sangat apa namanya, respect dengan orang Indonesia. Dia menawarkan rumahnya berapa lantai itu silakanlah. Katanya kalau jemaah kita mau ke sana. Itu Bang Putih pernah dengar dari Bang Evi? Itu Pak Habib tuh, Pak Habib apa namanya? Asegaf ya, Dia dia sebenarnya belum berzikir gitu. Dia orang tarekat Halwatiyah dia. Oh. Ya, jadi kita pernah yang sehabis kita dulu pulang dari umroh itu, kita jumpa dia di Mesir gitu ya. Jadi diundang kita ke Mesir waktu itu, jumpa kita di Masjid Hussein. Dari Masjid Hussein itu dia bawa kita ke kumpulan jemaahnya, jemaah Halwatiyah. Orang tuh lagi berkumpul di situ sama syekhnya lah, boleh bilang ikutannya di situ. Jadi kita ke sana jumpa dia di situ gitu. Jadi memang dia tinggal di apa sih ini kelihatannya dia memang orang yang punya lah, ada rumahnya katanya di Makkah, ada di Madinah, di Indonesia pun rumahnya ada di Purworejo kalau tak salah gitu ya. Nah, itu Ada istrinya. tawaran untuk jemaah Mufardiyah tinggal di tempat itu benar atau tidak itu? Barangkali ada orangnya memang baik, dia tawarkan kali gitu. Tapi kalau melihat misalnya saya yang jumpa sama dia itu kondisi dia itu bahwa dia baik sama kita itu karena kita orang tarekat, dia orang tarekat gitu. Oh, Hubungannya seperti itu gitu ya. iya, iya, iya. Nah, belum jauh lagi misalnya dia mau ikut Mufaridiyah gitu, belum sampai ke sana gitu. Tampaknya kita harus mencari alternatif lain lah, nggak usah ke Pak Habib itu ya. Ya, dia Habib orang asal keturunan Yaman gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, jadi dia bisa bahasa Indonesia karena ada istrinya yang nomor 2 kali ya, orang Indonesia itu. Iya, iya, iya. Dan dia sering juga ke Indonesia sama istrinya. Di sana ada rumah juga katanya dia di sana. Barangkali ada yang lain ini dari jemaah yang mau diinikan. Silakan ada yang mau atau mau bertanya, Misalnya apa, mau bertanya bisa atau menanyakan. berpendapat silakan. Nah, silakan aja gitu. Dari saya, Pak Rangkuti. Ya, silakan Pak. Jadi artinya gini, ini yang sederhana tapi sering masih belum sama pemahamannya antara berkeluarga gitu ya. Jadi misalnya sholat jamak kasar gitu kan. Jadi kalau saya menyatakan antara maghrib dengan isya, isyanya bisa dibikin dua. Kata istri saya enggak bisa. Mungkin di sini saya pastikan apakah kalau jamak antara maghrib dengan isya itu bisa kita kasarkan isyanya, maghribnya tetap, atau tidak boleh dikasar. Itu yang perlu satu, Pak Angguti. Terima kasih. Wah, kalau masalah ini saya kurang ahli nih Pak nih. Jadi saya tak berani jawab nih gitu. Nah, saya pun misalnya
bukan ada dalilnya gitu. Saya dengar-dengar aja gitu. Jadi kalau ini saya tak bisa jawab ya. Barangkali ada jemaah lain yang bisa jawab masalah ini ya. Boleh Silakan saya lah. bantu Tuan Robuti ya? Saya bantu ya, saya bantu jawab ya. Ya, oke. Nah, jadi kalau masalah jamaah ini, ya kan, itu Isya bisa ditarik ke maghrib, namanya jamak takdim, ya kan? Ya, Ya, betul. Kalau Isya ditarik ke maghrib itu jamak takdim, itu kita kasar 2 rakaat Isyanya. Tapi kalau Ya. maghrib dan ditarik ke Isya, itu namanya jamak takhir. ya. Jadi Ya, kita betul. tetap sholat Isya dulu, baru sholat maghrib. Ya. Tapi nggak bisa kasar. Oh, kalau maghrib tetap 3. Nggak, bukan maghrib isanya. Misalnya Sholat Isya, kalau sholat Isyanya 2 lah, 2. boleh di kosarnya. Boleh Nah, dikasih boleh. 2. Kan? Cuman kemarin waktu kita dalam perjalanan ke Surabaya, pulang dari Surabaya nggak salah saya. Nah, kita kan rombongan. Jadi kalau nggak salah saya itu sampai di mana? Di Semarang atau di mana kemarin tuh ya? Nah, kita sholat jamak tuh. Jadi ada 2 pendapat. Jadi kalau pendapatnya Tuan siapa namanya itu yang dari Lombok itu, yang tinggal di Riau sekarang, Tuan siapa yang orang IPB juga tuh dari Bang Egi itu. Jadi dia punya pendapat. Jadi kan jadi problem waktu itu kita ada yang mau jadi makmum yang mukimin, ya kan? Nah, karena ada yang mau jadi mukimin, ya kan? Jadi timbul problem. Apakah kita sholatnya 2-2, ya kan? Waktu itu masuk zuhur itu. Apakah 2 zuhur 2 asar atau 4-4? 4 zuhur 4 asar. Nah, ini kebetulan saya bertanya kemarin di grup hari ini dijawab. Jadi saya udah tanya ada berapa kali itu karena ada 2 pendapat ya. Jadi kalau pendapatnya 2 pendapat waktu itu. Jadi 4-4 atau 2-2. Nah, ternyata jawaban dari Tuan Imran, Tuan Siono Imran, dia itu ustadz. Dia lulusan pondok, 8 tahun udah mondok itu. Nah, jadi dia jawab. Namanya Mat Ruko, Pak. Mat Ruko. Hah? Mat Ruko. Siapa Namanya. Nama siapa? Nama orang NTB itu Mat Ruko. Bukan Mbak Ruko, bukan. Si itu. Allahu Akbar. Lupa ya. Yang dia pindah ke Riau, Pekanbaru. Bukan Mbak Ruko, bukan. Yang tuh yang duduknya di belakang udah Nizar, duduknya di belakang udah Nizar waktu di bus. Lupa sih namanya. Jadi dua pendapat kemarin, ternyata menurut fikihnya itu tetap 2-2. Nah, sehingga tapi kita umumkan kepada mukimin bahwa kita sholat kasar. Jadi yang ikut tadi itu orang mukimin tadi, setelah kita salam 2 rakaat, dia nambah lagi 2 rakaat. Begitu. Sudah terjawab kah? Udah refleks? Sudah terjawab? Untuk zuhur tidak ada masalah sama asar. Tetapi yang jadi pertentangan di saya itu, kalau dengan sholat maghrib dan isya, itu isanya karena nggak bisa, maghribnya nggak bisa dikasar, isanya katanya nggak bisa dikasar juga. Itu yang mau saya pastikan. bukan begitu. Bukan begitu. Jadi saya pernah dengan Maulana waktu itu di Malang. Kita sholat maghrib lalu dikasar isya, pernah saya ngalami dengan Maulana. Jadi sholat maghribnya 3 rakaat, isanya 2 rakaat. Isanya 2 rakaat. Jadi apakah jamak takdim apa jamak takhir, itu aja pilihannya. Akhir juga isya lebih dulu 2 rakaat, baru maghrib 3 rakaat. Nah, kalau kita di waktu isya, sholat isyanya didahulukan 2 rakaat. Tapi bisa dikosor. Bisa dikosor. Ya itu yang jadi permasalahan sekarang. Jadi artinya karena yang satu maghrib itu tidak bisa dikosor, sehingga isanya katanya nggak bisa dikosor juga. Ya barangkali nggak bisa Pak, bisa dikosor. Jadi ini saya ada pengalaman dengan Maulana, ya. Siap. Jadi mungkin ini agak kontradiksi ya kalau kita tidak mengalami dengan Maulana ya. Ini karena saya mengalami dengan Maulana sehingga saya ada dasar gitu ya. Jadi waktu itu kita di Pari Kediri dengan Maulana. Pari Kediri. Nah, kita akan menuju Surabaya. Ya. Nah, waktu di Pare itu azan maghrib. Iya. Dengar azan maghrib.
Nah, jadi sebenarnya kan kita mampir dulu ke masjid kan sholat maghrib, ya kan? Betul. Nah, tapi tidak, Maulana terus tidak berhenti. Tidak berhenti Iya, iya. sampailah di Surabaya waktu Isya. Karena Bisa waktu ya. itu memang jemaah sedang menunggu di rumah Menur, di pengajian Menur, menunggu kedatangan kita. Nah, Siap. jadi akhirnya sampai di Menur, sholat Isya yang 4 rakaat lah ya kan dengan jemaah. Nah, setelah itu baru kita sholat jamak takhir maghrib. Gitu. Ya, siap. Pengalaman saya dengan beliau itu. Oke. Terima kasih Bang Majid. Siap. Pak Aram katanya menambahkan nih Pak Rengguti. Kayak Pak Aram mau menambahkan. Silakan Pak Aram. Terima kasih. Silakan. Kalau saya berat-berat nanti soalnya kalau saya. Kenapa apa? Kan kita banyak. Nanti jadi ringan. Gitu. Aram berat, tapi kalau kita banyak jadi ringan. Ada Tuan Juanda, ada Tuan Jailani, kan gitu. Bang Nizar jangan diabaikan. Bang Nizar mana tadi itu ada tuh? Ya, silakan Pak Aram. Udah pergi dia. Oh, sudah malah. Gak ada gambarnya dia. Ayo, Pak Ram, Ya, silakan. jadi kalau saya mengganjal di hati itu begini. Kan Bang Majid suka memposting itu bagaimana 4 syarat tadi itu ya. Bagaimana kita bersilaturahim jemaah satu dengan yang lainnya. Tidak sempurna zikir seseorang kalau hatinya itu tidak tersambung dengan jemaah yang lain gitu. Betul Bang. Betul ya, sepakat ya. Betul. Tapi saya tengok sebagian besar kita itu memutuskan tali silaturahim itu kalau kita tidak satu pendapat gitu dalam satu persoalan gitu. Sementara saya pernah mendengar gitu, ada jemaah bertanya sama Tuan saya, Tuan kalau saya datang bulan macam mana Tuan? Apa saya boleh sholat apa tidak? Jadi kata Tuan saya, oh, tak boleh sholat lah. Kan lagi datang bulan. Itu satu orang ya. Datang orang kedua, Tuan, kalau saya macam mana Tuan kalau saya datang bulan? Jadi kata Tuan saya, harus sembahyang. Kalau tak sembahyang nanti putus zikirnya gitu. Jadi dalam satu soal itu ada 2 jawaban gitu. Jadi artinya kita tidak satu seragam gitu pemikiran gitu dalam banyak persoalan gitu. Seperti tadi antara suami istri saja. Tuan Rekus sama istrinya itu sudah berbeda paham tuh. Tapi yang sekarang terjadi adalah kita bisa tuh memutuskan tali silaturahim itu kalau kita tidak sependapat gitu. Nah, jadi dan ini yang terkena itu orang-orang yang dituakan gitu. Sehingga orang yang dituakan tadi itu karena dia adalah figur, dia banyak bawa jemaah gitu. Nah, mungkin saya maunya tuh bagaimana nih kita nih sebagai tanggung jawab kita nih kepada jemaah tuh. Apa yang harus kita buat gitu. Tidak adakah niat kita bersama untuk mendudukkan persoalan ini gitu. Supaya kita itu kalau boleh saya doakan Tuan Rangkuti itu lagi di Mekah sana. Begitu juga Tuan Rangkuti mungkin doakan jemaah yang di markas sana. Dan jemaah markas sana mendoakan jemaah yang di Langkat gitu. Yang jemaah Langkat mendoakan jemaah Bogor. Kan kalau bisa jadi itu kabul doa gitu kalau begitu. Karena bukan orang tersebut yang mendoakannya gitu. Ya, kita melihat sekarang ini jemaah itu turun gitu keyakinannya gitu. Kalau secara ini mungkin dia mengamalkan tidak ada perubahan gitu. Tetapi dalam hal keyakinan itu turun karena dia tidak bersaudara lagi dengan saudaranya yang berbeda pendapat sama dia. Contoh, kita kemarin di Masjid Ampel, kita adakan 17 Muharram. Itu banyak jemaah yang hampir tidak hadir itu di Lamongan untuk hadir ke Masjid Ampel gitu. Karena dia ada beda paham gitu. Tapi karena kita lobby, alhamdulillah jemaah itu mau datang gitu. Tapi jemaah yang dituakan sana tak mau hadir gitu.
Nah, ini yang menjadi kendala kita, sehingga ketika kita mau bekerja itu, mereka tak mau sokong gitu. Karena dia lihat, oh ini kita tak sependapat dalam hal A. Jadi nampaknya sekarang ini kita harus seragam semua gitu. Padahal waktu kami juga dulu di Timur, memang tak bisa menyatukan pendapat itu. Memang kita itu karena latar belakang tadi itu sangat mempengaruhi sekali gitu. Jadi apa upaya kita gitu supaya kita ini empat syarat itu betul-betul kita bisa terapkan gitu. Mungkin itu apa saya gitu. Kegundahan hati saya itu seperti itu. Ya. Jadi kira kalau memang satu yang perlu kita ini kan ya kita berdoalah gitu ya. Seperti yang Tuan Arham bilang tadi gitu kan memang kita dari dulu kita disuruh Maulana untuk mendoakan sesama jemaah ini gitu ya. Dan salah satu kalau menurut Maulana gitu salah satu bukti keyakinan gitu dia sudah ikut mendoakan jemaah itu salah satu bukti keyakinan dalam zikir itu menurut Maulana ya. Jadi kalau kita udah ikut mendoakan jemaah itu berarti satu tingkat keyakinan gitu ya. Jadi apalagi sekarang ini kita di mana-mana berbeda tempat, berbeda ini gitu kan. Permasalahan itu sekarang gitu semakin apa namanya? Semakin banyak gitu ya. Apalagi kita tak ada lagi seperti orang seperti Maulana itu ya. Jadi sebenarnya di masa Maulana pun masalah itu sebenarnya ada terus gitu ya. Cuman karena ada Maulana bisa diredam Maulana gitu ya. Sekarang tak ada Maulana masalah itu lebih kelihatan dan orang yang seperti Maulana ini tak ada sekarang gitu ya. Jadi kita tinggal keinikan jemaah kita di masing-masing tempat lah. Kalau memang bisa membantu jemaah kita di tempat lain, kalau memang bisa dibantu secara langsung, yang pertama ya dengan doa lah. Kemudian kalau memang kita bisa bantu secara langsung dengan nasihat atau dengan apalah, mudah-mudahan apa-apa yang menjadi perbedaan ini bisa dikurangi sehingga hubungan jemaah ini semakin erat gitu ya. Tetapi itulah yang ada sekarang ini, kita pun misalnya di masing-masing tempat, kita semua ada permasalahan masing-masing gitu ya. Apa dia di Brunei, apa dia di Australia, di Mesir, di ini, semua memang ada masalah itu gitu. Kadang-kadang kita, macam kita pun gitu, asik dengan apa kita di masing-masing tempat gitu. Jadi tak sempat energi kita itu untuk keluar gitu. Nah, seperti Maulana itu yang memang punya akses kemana-mana, yang mudah dan memang juga beliau itu punya kemampuan gitu. Kita tak ada, itu yang menjadi masalah kita gitu ya. Jadi sekarang yang perlu pokoknya kita di mana-mana tempat jemaah yang ini, pokoknya kita berusaha ajalah sedapat apa yang kita bisa ya, dengan kemampuan kita untuk membantu perjemahan ini dengan apa yang kita bisa gitu ya. Dan memang kelihatannya kita tak bisa lagi berharap seperti masa Maulana dulu gitu ya. Tapi paling tidak ada usaha dari kita. Saya kira itu dari saya. Barangkali ada yang lain yang menambahkannya. Baik, saya tambahkan Tuan Rakuti. Ya, silakan. Masalah ini pengalaman saya dulu lah ya. Waktu saya safari dakwah setahun yang lalu, itu kita membawa misi, kita datang ke Sumatera, itu kita ingin berjumpa dengan cucu Marsyal Makmun, yaitu Tuan Husaini sama siapa namanya itu, Tuan Maksum, ya kan? Jadi memang untuk kita bisa bersatu, kita harus berani legowo, kita harus berani mengalah untuk kita berdialog gitu. Jadi tujuan saya waktu itu, kita ada berapa jemaah ya, ada Pak Umar, ada Tuan Sahlan waktu itu. Jadi tujuan kita untuk berjumpa dengan cucu beliau ini, bagaimana kita bisa nggak nih bersatu gitu ya? Apa yang jadi masalah? Apa yang menjadi masalah kita tidak bersatu? Jadi saya sudah siapkan bahan-bahan lah untuk bicara dengan Husaini sama Maksum. Dan alhamdulillah saya juga ada pengalaman berbicara dengan ayah mereka, yaitu Tuan Saleh gitu ya. 5,5 jam saya berdialog dengan almarhum Saleh.
Alhamdulillah ada titik temu waktu saya berdialog dengan Al-Imam Saleh waktu itu. Tapi rupanya Allah berkehendak lain ya. Jadi usaha saya, maaf, usaha saya untuk bertemu itu, Masya Allah, kita coba macam-macam cara lah, gitu ya, sampai kita berjumpa dengan Tuan Abdul Qadir. Ternyata Tuan Abdul Qadir ini adalah ayah angkat si Usa ini, si Maksum. Jadi Tuan Abdul Qadir ini menyekolahkan mereka itu. Nah, sampai saya berjumpa dengan Tuan Abdul Qadir. Tapi rupanya belum ada izin Tuhan, ya. Tampaknya mereka tidak mau bertemu. Si Usa ini sama siapa Maksum ini tidak mau berjumpa gitu. Nah, akhirnya usaha kita untuk mengadakan dialog itu gagal lah. Sampai 11 hari itu kita menunggu dari dalam kita sampai dakwah yang paling lama kita di Sumatera waktu itu, Sumatera Utara sampai 11 hari. Tempat-tempat lain paling 2 hari, 3 hari, ya kan? Nah, seperti itu Tuan Aram. Nah, jadi untuk apa solusinya? Menurut saya kalau boleh kita beberapa orang kita mengadakan kunjungan. Misalnya sekarang nih kita berbeda nih dengan Tuan Abu Bakar ND misalnya kan. Nah, coba kita datang ke sana. Nah, namanya kita datang dari jauh bersilaturahmi, nggak mungkin lah ditolak gitu ya. Pastilah diterima. Nah, tapi dengan tata cara yang baik, nah itu salah satu upaya. Kalau kita ingin bersatu, kita harus mengadakan dialog. Kalau boleh datang langsung bersilaturahmi. Nah, itu adalah upaya ya. Tetapi kita harus ingat juga ucapan Maulana. Ada berapa kali Maulana cakap sama saya. Jid, kata beliau. Esok Jid katanya. Kata beliau nih ya. Esok Jid. Kita pikir kita ahli zikir. Padahal bukan, kata beliau. Itu satu. Nomor 2. Esok Jid katanya. Jemaah yang lama-lama itu pada berguguran, kata beliau. Justru yang muncul nanti jemaah-jemaah baru. Artinya yang yakin, betul-betul yakin itu justru jemaah baru. Yang jemaah-jemaah lama malah terkeluar Jid, kata beliau. Nah, jadi dalam konteks ini ucapan beliau juga ya, bahwa kata beliau, yang namanya aman kita beragama ini, kata beliau, hanya 30 tahun setelah Rasulullah wafat, kata beliau. Ya, jadi setelah Rasulullah wafat, itu hanya 30 tahun kita aman beragama, kata beliau. Tetapi setelah 30 tahun sampai saat ini, itu sudah banyak fitnah-fitnah dan sebagainya. Nah, jadi biarkan saja Bang Arham, mereka yang hatinya tidak klop dengan kita, tapi kita jangan. Kita tetap sayang sama yang tidak sependapat dengan kita. Seperti Bang Arham Putih tadi, kalau kita doakan. Kita doakan supaya dia dapat hidayah dan sebagainya. Nah, jadi kita tidak membenci gitu ya. Nah, kita tetap berusaha untuk mau bersatu. Tapi kalau yang di sananya tidak mau, kita mau bilang apa kan? Tetapi kita tetap tidak boleh membenci. Kalau kita ada rasa benci, dia tuh ahli zikir, kita sudah melanggar syarat ketiga. Ya, kata Masih Makmun, apabila 4 syarat itu salah satu aja ada yang dilanggar, kita sudah terkeluar dari ahli mufadiyah. Kita hanya pengikut mufadiyah. Ini yang perlu sangat dijaga. Nah, jadi sekarang gini aja logikanya. Ya. Sekarang kita ingin bersatu. Apakah dengan kemah, apakah dengan pemuda, dan seterusnya. Kita ingin bersatu. Ya kan? Tetapi di sana tidak mau bersatu. Kita tanya, orang yang tidak mau bersatu ini, apakah dia mengamalkan syarat ketiga apa tidak? Sudah pasti tidak mengamalkan syarat ketiga. Nah, langsung kita simpulkan mereka hanya pengikut mufardiyah, bukan ahli mufardiyah. Mungkin itu tambahan dari saya. Kali ada yang lain lagi yang mau ini, silakan aja sambil jalan. Haji Juandala. Kalau Nah, saya, ya kalau dari Brunei, saya sudah enak mendengar daripada Tuan Rangkuti, Tuan Majid, Tuan Arham. Kalau bisa disambung lagi. Ya, kami pengalaman tuh memang ada kekurangan lah sedikit dibandingkan dengan jemaah-jemaah yang ada kan. Cuma pengalaman kita itu seperti
apa yang dikatakan Arham itu, jemaah itu tidak bersatu. Ya, saya sokong yang Tuan Majid tadi. Kalau mereka tidak mau bersatu, tapi kita mau bersatu, itu terpulang pada mereka kan. Kan kalau kita menetapkan satu tarikh bulan Syawal, itu bukannya satu daripada syarat daripada Mufaridiyah. Yang ditekankan dalam Mufaridiyah itu, salah satu daripadanya adalah berkasih sayang sesama jemaah. Itu yang harus kita pegang. Karena kalau mereka kan, kalau saya dengar, dah puluhan tahun sudah, ada yang mau mengikut ikut pemerintah. Satu ikut pemerintah. Kedua ada yang ikut Maulana Syekh kita. Ketiga ada yang mau mengikut mengikut apa yang dibuat oleh Maulana Syekh kita. Dan keempat, Mekah. Seperti yang saya pernah bertemu dengan Maulana Syekh kita sewaktu tahun 1987. Kan waktu itu Maulana Syekh Asy'ari Al-Hakim datang ke Brunei kali yang kedua. Jadi Maulana bilang, kalau dia bilang sama saya lah, kalau Juanda ikut Mekah lah, dia bilang begitu kan. Tapi kalau sekarang saya ungkapkan kepada jemaah, mau ikut Mekah, lagi bertambah masalah lagi. Jadi apa yang penting yang saya pegang, saya mau saya tidak banyak memikirkan yang itu. Yang saya pikirkan 4 syarat itu. Kalau kita ikut, kalau saya mau mengikut apa yang telah terjadi pada sekarang ini, bisa-bisa saya tak mau bersama-sama jemaah. Tapi apa yang saya penting, kalau di Sukabumi memang ikut pemerintah. Kalau di mereka mengadakan 17 Muharram, memang saya ikut di sana. Tapi ini alhamdulillah pada tahun ini sudah panggilan Allah untuk kita ke Surabaya. Jadi saya tak memikirkan tarikhnya bila yang 17 Muharram itu. Kalau dari segi pandangan saya lah, dari segi apa pendirian saya. Tapi pendirian yang lain, jemaah-jemaah yang lain, saya tak berani menyalah-nyalahkan. Karena mereka pun yang Maulana Syekh ajar kepada beberapa jemaah itu melihat ru'yah al-hilal, kan itu daripada Maulana Syekh Asy'ari juga. Kalau mengikut pemerintah kan daripada Maulana Syekh Asy'ari juga. Jadi sebab itu saya tak berani menyalah-nyalahkan mereka. Kalau saya macam tak bersetuju dengan mereka, itu berarti macam saya tak setuju dengan Maulana Syekh kita. Itu pandangan saya lah. Tapi apa yang saya maukan seperti kayak begini, seperti kayak macam kita bersilaturahmi. Saya berpegang kepada 4 syarat itu yang saya pegang. Karena pada tahun 1987 itu, saya pernah menyampaikan kepada beberapa jemaah-jemaah di Brunei, orang yang lama-lama, bahwasanya kan waktu itu kita mengikut Maulana Syekh kita. Terlebih awal mengerjakan bulan Syawal ataupun Ramadan. Jadi saya sampaikan kepada beberapa jemaah, kepada jemaah yang lama, mereka tidak ikut. Mereka masih mengikut pemerintah. Tapi dengan ini saya sampaikan kepada Maulana Syekh Asy'ari Al-Hakim. Maulana Syekh Asy'ari Al-Hakim, dia bilang, ya enggak apa-apanya. Mereka ikut pemerintah enggak apa-apanya. Jadi saya terpikir pada ketika itu, perkara kedua saya pernah nelpon Tuan Haji Asy'ari juga. Ketika kan kita terlebih awal, contohnya hari Senin kita sudah sambutan hari raya. Jadi hari Selasa pemerintah. Jadi semasa hari Selasa saya bertelepon sama Maulana Syekh. Maulana Syekh bilang kepada saya, Juanda sembahyang di mana? Masjid mana? Saya bilang saya tidak sembahyang di masjid. Saya sudah sembahyang kemarin. Oh jangannya. Juanda harus datang di masjid juganya. Jadi Maulana
macam bagi saya tak memikirkan hari-hari itu. Kerana Maulana Syekh itu seorang yang bijaksana. Kerana beliau bijaksana itulah beliau tidak dapat mengumumkan kepada jemaah bila yang harus kita ikut. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan. Sila tambah lagi. Bagaimana orang putih? Ya, terima kasih Tuan. Ya, itulah kebijakan Maulana kita itu, bahwa beliau itu melihat situasi dan kondisi gitu ya. Ya. Jadi itu di masa kita sekarang nih, kita ini yang belum sampai ke sana gitu ya. Jadi sehingga banyak timbul permasalahan. Ya, mudah-mudahan kita pun ya tetap berusaha sedapat apa yang kita bisa. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan semua ini sampai nanti ke ujungnya ya. Walaupun dengan keadaan kita jemaah seperti ini gitu ya. Yang perlu semangat kita ini untuk membantu jalan zikir ini, saya kira itu yang perlu tetap kita hidup-hidupkan gitu ya. Walaupun dengan perbedaan-perbedaan jemaah ini. Karena perbedaan ini kadang-kadang memang sudah di luar kemampuan kita ya untuk membetulkannya gitu ya. Jadi kalau saya terus lebih saya misalnya kalau ada perbedaan sama jemaah pun macam di Mesir gitu ya, pengalaman di Mesir gitu, kita sama jemaah itu kita kalau jumpa tetap bersapa gitu kan. Tapi misalnya apa kabar ini, tetapi dalam hal misalnya pengajian, orang tuh bikin pengajian sendiri, kita pengajian sendiri. Saya pikir hari itu adalah bagus saja gitu ya, karena memang kita tak bisa disatukan gitu kan. Orang pun tak mau bersatu gitu kan ya. Jadi dengan itu pun kita jalankan apa yang menurut kita, pemahaman kita terhadap pemahaman zikir ini, mereka pun mengamalkannya gitu. Karena sampai batas sekarang ini kita tak punya kemampuan loh untuk bisa menyatukan hal ini gitu. Itu yang menjadi masalah kita gitu. Daripada akhirnya nantinya kita misalnya kalau kita coba pun gitu, akhirnya ujungnya pun bukan tambah baik gitu. Saya pikir lebih baik kita misalnya kita doakan saja. Jadi dengan itu pun kita tetap punya pandangan ke depan nih. Bagaimana kita bisa membantu jalan ini, mudah-mudahan biar sampai ke ujungnya. Barangkali ada ini dari yang lain, silakan aja tuan-tuan, banyak kan yang hadir nih. Apa aja boleh sampaikan aja gitu. Tuan Jelani lah, mana Tuan Jelani? Ambil bagian gitu, biar sama-sama ini kan. Tuan Jelani. Ya. Apa bisa dengar saya? Masih keluar lah. Jelas suaranya, Tuan. Ya. Jelas suaranya. Jelas. Jelas. Ya, saya cuma nambah dikit aja lah. Siap. Ya. Ya, banyak pun nggak apa-apa, dengar aja dulu. Sedikit tapi padat ya. Ya. Jadi mengenai dengan bersatu itu memang susah. Cuman yang bisa mungkin kita buat sekarang, jangan kita menambah jurang. Jadi yang pernah saya ikuti waktu di Tebet, penyampaian itu harus diperbaiki. Kadang-kadang bahasa kita kasar, mungkin orang mudah berisik hati. Itu yang penting kita pelajari. Dan ada pula hal-hal yang mungkin kita tahu, kita mengikut, cuman kita nggak bisa meyakinkan orang. Kita cuma bisa meyakinkan diri kita dan keluarga. Contohnya tadi kayak Pak Arham tadi bilang, masalah perempuan itu. Kalau sudah uzur, apa boleh sembahyang, apa enggak gitu. Jadi pengalaman saya waktu di Tebet, Maulana pernah mengatakan pada jemaah-jemaah yang hadir waktu itu. Mungkin jemaah-jemaah di sini mungkin juga pernah mengikuti di Tebet waktu itu, waktu pengajian. Kata beliau, ada jemaah kita yang sudah yakin dengan Mufardiyah. Tapi katanya karena mereka ini bukan ahlinya, mereka sampaikan soal perempuan tadi. Bila salah sampaikan, katanya, tadinya yang 80% yakin dengan Mufardiyah, langsung drop.
karena kita bukan ahlinya. Ya, betul. Nah, jadi dalam hal ini Maulana sudah tidak ada. Jadi kita ini harus waspada, ikut kondisi. Jadi dalam keluarga saya begitu juga. Saya harus menengok ke depan. Jadi yang saya ambil daripada Maulana dulu mengenai dengan apakah keluarga kita ini punya rezeki untuk mengamalkan amalan kita. Jadi Tuan Jalani jangan mikirkan mereka ini masuk zikir. Pikirkan mereka ini jadi ahli ibadah. Jadi kalau mereka dapat zikir itu rezeki mereka. Jadi dalam menangani masalah-masalah yang sensitif, masih mending orang itu mengerjakan sembahyang. Dia biarkanlah soal yang sensitif. Ini susah nanti. Kalau karena kita tidak bisa meyakinkan orang. Tuan sahaja dengan bersumpah dengan nama Allah di depan jamaah. Tapi kita nggak bisa mau meyakinkan seperti guru kita. Jadi kita kena hati-hati. Kalau kita ada ilmu yang kuat, silakan. Tapi kalau kita pikirkan risikonya lebih besar, itu kita kena hati-hati. Jadi mungkin kita perlu banyak sabar. Kedua, mungkin ikut kondisi-kondisi kita, kapan waktunya kita memberikan input yang terbaik. Jadi hal-hal yang sensitif itu harus hati-hati kita menerangkan. Dan yang lain tadi saya bilang, kita sekarang ini banyak bikin grup. Ya, Pak Majid ya. Ya, jadi dalam grup-grup ini kadang-kadang yang menjadikan saya kadang-kadang kurang aktif. Contohnya kalau kita memberikan nasihat pada jemaah, kalau bisa dalam grup tuh kalau kita tidak menyetujui sesuatu atau konflik, tolonglah secara private saja. Jangan kita luahkan pendapat kita yang mungkin bisa diterima ataupun tidak dalam grup. Biar privasi aja dulu. Jadi ibaratnya seperti kita menegur seseorang di hadapan khalayak ramai. Jadi kurang kesannya nanti. Jadi mungkin ia akan menambah jurang, bukan menambah kebaikan. Jadi itu yang maksud saya, Pak Majid ya. Siap. Ya, walaupun kita ini punya peranan merasa bertanggung jawab untuk menyampaikan, tapi menegur, tapi kita harus bijaksana. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang, bukan bahasa kita sendiri. Ini saya tahu. Jadi itu sajalah yang boleh saya sampaikan. Jadi memang untuk menyatukan itu memang saya nggak boleh mengatakan mustahil, bisa, insya Allah. Tetapi ini kerja keras kita. Kita sudah tengok macam mana guru kita mau menyatukan keluarga Jalan Pemuda dulu bertahun-tahun dengan banyak-banyak fitnah. Itu beliau. Tapi sampai kapan kita mau ini? Jadi kalau apa yang kata Bang Rangkuti tadi, beliau sudah nggak ada. Orang yang panutan kita itu yang bisa jadi istilahnya sekarang ada veto power, itu nggak ada. Jadi kita harus pahamlah dengan kebatasan batas-batas yang kita ada sekarang ini, kemampuan kita. Jadi ya kita berharap jemaah itu mau bersatu sama kita. Tapi kalau mereka nggak mau, ya udah kita lalui aja. Itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Tuan Jalani, mantap. Saya tambahkan sedikit boleh ya? Boleh. Banyak juga boleh. Saya tambahkan sedikit aja. Jadi memang yang dibilang Bang Aram tadi, waktu ada jemaah bertanya masalah unsur perempuan tadi, jadi kepada satu jemaah Maulana kata A, kepada satu jemaah kata B, itu betul sekali yang tadi dibilang bahwa beliau melihat situasi dan kondisi. Iya. Bukan berarti yang dijawab Pak A tadi, misalnya katakanlah, silakan aja sholat misalnya gitu ya. Itu sudah jelas-jelas bertentangan dengan yang
diwasiatkan oleh Masih Makmun kan gitu ya. Tetapi yang tadi kalau Maulana sudah bisa melihat, kalau dikasih terus terang, boleh jadi dia menjadi tadinya mau masuk zikir jadi nggak zikir. Nah seperti yang Tuan Jalani cakap tadi itu kejadian di Papua tuh Tuan. Di Papua itu Maulana marah besar tuh kepada si Polan itu, yang dia tanpa keahlian dan kena keyakinan aja dia cakapkan masalah uzur perempuan tuh heboh tuh di Papua waktu itu. Saya sempat dengar juga itu. Nah, jadi memang Maulana seperti itu. Nah, begitu juga kalau boleh saya katakan masalah penentuan Syawal gitu ya, atau penentuan hari besar gitu ya, itu juga sama. Jadi Maulana, dan saya tahu persis yang benar itu yang mana, insya Allah saya tahu gitu ya. Tapi Maulana bisa, mohon maaf ya, kata Maulana ikut pemerintah gitu ya, ikut pemerintah. Kenapa? Karena Maulana tahu orang ini kalau dibilang tidak ikut pemerintah, mungkin dia jadi hatinya jadi ngambek lah apalah istilahnya gitu ya. Tetapi di satu sisi Maulana cakap kepada Jemaah Kupang yaitu Tuan Imran tuh, kalau Tuan Imran ada bisa cakap tuh. Apa kata Maulana? Ya kan? Ini pemerintah ini dibohonginya rakyat tuh. Itu cakap beliau tuh. Nah, tetapi kalau beliau mengatakan ikut pemerintah, itu beliau juga melihat-lihat orangnya gitu. Seperti itu. Jadi itulah karena bijaksananya beliau. Nah, itulah yang jadi pegangan jemaah. Yang tadi kata Tuan Juanda tadi, Maulana cakap begini ya kan. Nah, tapi yang sebenarnya adalah Maulana pernah mengkritik pemerintah itu. Itu yang mendengar langsung itu Tuan Subhan sama Tuan Imran di Kupang. Bahwa, nah ini pengalaman saya, ini Tuan Jalani ini pengalaman saya ya. Saya kan ikut pemerintah ini 10 tahun Tuan. Ketika itu saya mengikut Tuan Gafar. Nah Bang Evi terus meyakinkan saya. Akhirnya saya timbul penasaran Tuan. Yang mana yang benarnya gitu kan. Nah, saya mendengar cakap Bang Gafar waktu itu kan, karena masalah ini saya nggak dengar langsung dari Maulana Asy'ari kan gitu. Saya teleponlah Tuan, Boska di Bandung. Itu yang menentukan masalah hari itu adalah dari Boska Bandung itu, yang peneropong bintang itu. Akhirnya saya dipertemukan sama orang yang memang bertugas untuk itu. Singkat cerita apa Tuan? Apa jawab dia? Bapak, tolong nama saya dirahasiakan, kata dia. Jadi sebetulnya Pak, ini kita lakukan ini berdasarkan pesanan. Jadi yang benar itu lebih dulu 1 hari. Itulah yang betul kata dia. Tapi tolong Pak, nama saya dirahasiakan katanya. Itu yang cakap tuh kan kata Quran, fas'alu ala bidzikri, ya kan? Fas'alu ala bidzikri. Jadi bertanya kepada yang ahlinya. Nah, saya sudah bertanya pada ahlinya. Jawabannya itu, tolong nama saya dirahasiakan Pak. Setelah saya mendapat jawaban itulah saya akhirnya mengikut, bukan saya dipengaruhi Bang Evi, bukan. Saya mengikut kita lebih dulu. Nah, jadi kembali lagi kalau ada Maulana cakap A dan cakap B itu melihat situasi dan kondisi. Nah, tapi kita yang sudah paham, ya kita pahamlah mana yang sebetulnya yang dikehendaki oleh Maulana itu harus kita pahami. Gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Nah, ya betul ya. Jadi saya kira kita akan batasi pertemuan kita ini sampai jam 7 ya. Jadi setengah jam lagi. Jadi kita tak terlalu panjang. Barangkali boleh kita sambung minggu depan ya. Jadi kalau ada jemaah kita yang lain lagi yang belum ini bicara, silakan biar ikut ikut ambil bagian dalam hal ini. Mau bertanya, mau apa silakan aja yang lain gitu ya. Ya, tapi bawa ngopi dulu, bawa minum dulu. Boleh, silakan. Nah. Santai aja, santai. Nah. Mana jemaah yang lain? Benar, Banyak yang hadir kan? Mungkin saya boleh tambah topik satu Tuan. Terlalu lama Bang ini terlalu lama ini. Ya. Tak boleh terlalu lama. Kasih sisakan buat minggu depan. Iya. Walaupun musim bangun malam kan ya. Kasih PR untuk minggu depan ya.
Nah, ini sebelum ditutup ada satu hal topik yang mau saya sampaikan ya. Ya, harus Mungkin cepat, Bang. saya mewakili daripada jemaah-jemaah yang sering bertanya gitu ya. Jadi ini yang mau saya mungkin mana tahu nanti di forum ini ada yang bisa menjelaskan. Bahwa kalau tarikat-tarikat pada umumnya itu setiap syekhnya wafat itu ada penerusnya. Semua tarikat tanpa kecuali. Hanya Mufardiyah sajalah yang syekhnya hanya 2. Setelah Syekh Asy'ari tidak ada lagi yang ditunjuk oleh beliau. Nah, ini banyak pertanyaan, gimana nih? Kita tidak ada syekh. Bagaimana nih kepemimpinan dalam tarikat Mufardiyah? Nah, mungkin itu topik apakah mau dibahas sekarang atau minggu depan, silakan saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, nggak usah dibahas lah. Itu panjang tuh nanti itu apanya itu Tuan Majid gitu kan. Iya. Bagus kalau sudah tanya, tutuplah. Oh iya. Itu minggu Jadi depan saya lah, untuk minggu depan. Minggu depan saya lagi. pikir kalau Banyak lagi. ada lagi yang perlu di ini kan yang mau bertanya tentang masalah yang sudah kita bicarakan ini, apa masih ada, saya tanya sekali lagi dari jemaah yang lain gitu yang ikut di sini, kalau ada silakan sebelum kita tutup ya. Nanti minggu depan kita sambung lagi gitu. Jadi kita tak terlalu lama-lama lah. Jadi biar lebih enak gitu kan. Ini Pak Ya, Ustadz Imran nih. Pak saya Ustadz ada Imran pada satu suaranya nih. pertanyaan, Bang. Boleh. Ya, Bang. Tadi Silakan. kan soal di Mekah tadi kan. Ya. Seandainya lah, ini saya buat andaian aja. Ya. Nah, Seandainya terjadilah gitu. Apakah Maulana pernah kasih indikasi bila terjadi itu nanti apa tugas kita, apa tugas-tugas yang selepas itu. Pokoknya si A, si B itu udah ada gitu. Nah, nanti besoknya itu apa terjadi? Apakah ada daripada Maulana Syekh? Yang terdengar ada satu pernah bertanya itu masa Syekh Makmun waktu Maulana Syekh Makmun di Malaysia gitu ya di Johor Bahru ya. Jadi ada seorang jemaah bertanya gitu, apa nanti waktu Zahir Mahdi itu apa ini kerja-kerja zikir ini apa nanti apa mudah apa masih susah gitu ya. Jadi waktu itu dijelaskan Maulana Syekh Makmun, maksudnya nanti kalau Zahir Mahdi yang betul yang di Mekah itu di Maulana Syekh Makmun, kalau sudah di sana itu kerja zikir ini akan mudah di Maulana Syekh Makmun. Apa kita kerjakan semua akan mudah gitu, asal kita memang mau membantu gitu ya. Jadi harinya nanti terpulang kepada kita masing-masing ini gitu kan. Jadi saya pikir kalau misalnya karena sudah memang dibilang Maulana nanti semua apa itu apanya itu dari Makkah gitu. Kalau memang kita ada niat itu dari sekarang saya pikir kita harus pasang doa lah untuk ikut nanti membantu apa ini zikir ini di sana gitu ya. Karena kelihatannya kalau di timur itu sudah kerja zikir ini sudah selesai, itulah makanya dulu dibilang Maulana gitu. Dari mana berangkat zikir ini nanti dari timur menuju ke Makkah. Yang nyatanya yaitu terjadi di Mas Maulana Asy'ari, yaitu terjadi di Masjid An-Nur. Dari sana take off Mufaridiyah ini, yaitu menuju ke Makkah gitu. Dan sudah take off gitu ya. Jadi kerja zikir itu tak ada di timur lagi. Yang akan ada nanti kerja zikir ini yaitu di Makkah sini. Jadi siapa-siapa yang memang ada niat mau membantu zikir ini, saya kira sekarang kita pasang doa kita, mudah-mudahan kita boleh ikut membantu perjalanan zikir ini sampai di ujungnya. Jadi nanti boleh kita ikut ke Makkah sini untuk membantu perjalanan zikir ini. Jadi saya kira sampai sinilah kita sambung nanti minggu depan ya. Jadi terima kasih. tapi topik-topik apa yang kita ini kan nanti seperti yang bilang Tuan Majid itu ataupun ada yang lain nanti boleh kita bahas bersama ya. Jadi terima kasih semuanya kepada jemaah yang ikut dalam acara malam ini ataupun sore ini. Dan mudah-mudahan ada hikmahnya semua untuk kita menambah paling silaturahmi, saling kenal di antara kita, dan mudah-mudahan juga boleh menambah keyakinan kalau boleh ya. Jadi kita akan tutup zikir, kita akan bersua ya. Bisa. Sebelum ditutup Tuan, kita berfoto bersama dulu boleh ya? Allah. Hah? Kita foto sebentar ya. Nah, gimana caranya?
Nih saya bisa ini. Foto. Saya Ya, sudah siap ya? berfoto. Siap kita foto ya? Ya. Nah, boleh. Oke, sebentar. Caranya Loh, Ya, satu dua tiga. oke, sudah. Ya, makasih. Sudah. Jadi kita tutup. Nah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.